Hai teman-teman dan sahabat Lombok Programming Academy. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu buku yang saya tulis, yaitu buku dengan judul Sistem Pakar Forward Chaining dengan Japagui dan MySQL. Studi kasus diagnosa penyakit ikan air tawar ya. Jadi buku ini saya tulis pada tahun 2020 ya. Ini merupakan pengembangan dari kasus mahasiswa yang saya bimbing ya. Jadi buku ini dikembangkan berdasarkan kasus mahasiswa yang saya bimbing ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, buku ini berisi penjelasan praktis tentang bagaimana mengimplementasikan metode forward chaining untuk membangun sistem pakar ya, untuk diagnosa penyakit ikan air tawar. Jadi dalam buku ini nanti teman-teman akan dibimbing secara bertahap dan praktis ya, bagaimana memahami metode forward chaining ya, alur algoritmanya gimana dan bagaimana mengimplementasikannya untuk membangun sistem pakar ya, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit ikan air tawar dengan menggunakan Java GUI dan MySQL. Jadi aplikasi yang dibangun nanti di sini adalah aplikasi desktop ya, MDI, Multiple Document Interface. Jadi aplikasinya terdiri dari beberapa POM ya. Ya, dengan, apa namanya, dengan database MySQL. Oke, langsung saja kita lihat, bukunya ya. Jadi bukunya ini bisa didapatkan di Google Play ya atau Google Books, yang bisa dibeli dengan menggunakan metode pembayaran GoPay, Google Pay, pulsa Telkomsel, Dana, dan lain sebagainya ya. Jadi harganya yaitu 86.802 ya. Itu udah didiskon oleh Google dari harga sebenarnya yaitu Rp127.650. Oke, kita langsung saja kita lihat, free sampelnya ya untuk melihat apa saja yang teman-teman akan pelajari pada buku ini. Oke, klik saja ini, nanti muncul ini ya. Oke, ini di sini kita lihat daftar isinya ya. Jadi di sini buku ini terdiri dari 4 bab ya. 4 bab di mana pada bab pertama teman-teman akan belajar, tentang materi pemahaman tentang metode forward chaining dan perancangan sistemnya ya. Jadi di sini teman-teman akan dipandu memahami, apa sih metode forward chaining itu dan bagaimana alurnya ya. Dan bagaimana perancangan sistemnya untuk studi kasus, diagnosa penyakit ikan air tawar. Di sini bab satu dibahas secara detail ya dan bertahap. Kemudian di bab 2 teman-teman akan belajar tentang instalasi perangkat lunak yang dibutuhkan dan bagaimana merealisasikan perancangan database yang telah dibuat ya, atau bagaimana merancang dan merealisasikan database untuk kasus, diagnosa penyakit ikan air tawar. Jadi di sini tahap awal untuk mengimplementasikan, apa namanya, metode format chaining ya, yang telah dibahas di bab satunya. Oke, kemudian di bab 3 teman-teman akan belajar bagaimana merealisasikan, program sistem pakar, berdasarkan rancangan sistem yang sudah dibuat pada bab satu dan bab 2 menggunakan NetBeans. Jadi sini teman-teman akan membuat, aplikasinya mulai dari merancang, pom-pomnya, seluruh form yang dibutuhkan ya. Di sini kita lihat di bab 3 itu pembuatan projeknya bagaimana tahapannya ya. Jadi di sini di bab 3 ini teman-teman akan dipandu membuat project ya, project sistem pakar menggunakan NetBeans ya. Jadi kita dipandu untuk
membuat aplikasi sistem pakar ya, yang mengimplementasikan metode forward chaining. Jadi di sini sangat detail karena pembahasannya mulai dari pembuatan project sistem pakar menggunakan NetBeans, di mana di sini nanti teman-teman akan dibimbing bagaimana menambahkan package yang dibutuhkan, menambahkan gambar untuk ikonnya, menambahkan, konektor MySQL-nya, kemudian bagaimana merealisasikan pom-pom yang dibutuhkan pada aplikasi, sistem pakar yang dibangun tersebut ya. Kemudian di bab 4 atau bab terakhir teman-teman akan dipandu untuk menguji program sistem pakar yang sudah dibangun ya, pada bab 3. Jadi di sini bab terakhir teman-teman akan dibimbing bagaimana menjalankan sistemnya ya, bagaimana menggunakan sistem atau aplikasi yang sudah dibangun. Oke, jadi itu dia, materi-materi yang dipelajari pada buku ini ya. Jadi sangat detail dan bertahap ya, mulai dari pemahaman materinya, kemudian perancangan sistemnya, dan realisasi dari perancangan database-nya, selanjutnya pembuatan aplikasinya, dan bagaimana melakukan pengujian atau menjalankan aplikasi sistem bakar yang dibuat. Jadi sudah sangat detail, bertahap dari nol sampai jadi ya. Di projek akhir dari buku ini adalah sebuah sistem atau aplikasi sistem pakar yang mengimplementasikan metode forward chaining untuk identifikasi penyakit ikan air tawar. Oke, sekarang kita lihat demo dari aplikasi yang dibangun ya pada, buku ini ya. Jadi di sini ini dia, apa namanya, projek dari buku yang ini ya, buku sistem pakar forward chaining ini dia project atau aplikasi yang dibangun. Oke, kita lihat demo aplikasinya ya teman-teman. Kita jalankan. Ini username-nya, ini pom login-nya ya. Jadi ketika project dijalankan, yang tampil pertama adalah pom login. Kita login menggunakan password-nya ya, admin. Oke, ini dia setelah berhasil login. Akan tampil menu atau pom utama ya, di mana pada pom utama ini ada 1, 2, 3, 4 ini ya, 4 menu, yaitu menu data master, kemudian menu role, menu konsultasi, menu user. Oke, di mana pada menu data master ini ada 2 submenu, yaitu, submenu data penyakit dan data gejala. Kemudian di menu role, di sini gejala setiap penyakit. Kemudian ada pom konsultasi nanti untuk konsultasinya ya. Jadi di sini pom konsultasi untuk melakukan diagnosa ya. Diagnosa penyakit menggunakan aplikasi sistem pakar ini. Oke, langsung saja kita lihat pomnya ya. Di sini tampilan pom data penyakitnya. Ini, jadi di sini pom ini berfungsi untuk mengelola data jenis penyakit ya. Jenis penyakit, ikan air tawar, di mana di sini ada 9 jenis penyakit ya, yaitu satu ini penyakit kutu, penyakit saprolekniasis, oke, kemudian Maxosporiasis, dan seterusnya ya. Ini ada 9 jenis penyakit yang bisa diinputkan di pom ini ya. Jadi sini kita lihat detailnya. Oke, bisa untuk menambahkan teman-teman tinggal apa namanya, masukkan kode penyakitnya, nama penyakitnya, deskripsi, kemudian cara pencegahannya dan obatnya apa gitu ya. Jadi kalau sudah dimasukkan tinggal tekan tombol simpan, nanti penyakitnya akan tampil di sini ya. Oke, ini dia pom penyakitnya, pom data penyakitnya. Kemudian kita lihat pom data gejalanya ya.
Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pom data gejala, di sini kita lihat, untuk pom data penyakit itu ada fitur ini ya, fitur simpan dan hapus data saja ya di sini. Kemudian tampil data, jadi datanya tampil di tabel sebelah kanan. Kalau ingin menghapus data penyakitnya, ya tinggal pilih jenis penyakit, kemudian ini ya tekan tombol hapus. Selanjutnya kalau ingin mengubah ya tinggal ubah saja, deskripsi nama penyakitnya, deskripsi pencegahan dan obat dari penyakit tersebut ya. Kemudian tekan tombol simpan. Ya datanya nanti langsung terubah ya. Kemudian ini dia data gejala ya, pom data gejala. POM ini digunakan untuk mengelola data gejala ya, gejala-gejala dari, setiap jenis penyakit yang ada pada ikan air tawar. Jadi seluruh gejala yang sering terjadi disimpan di sini ya. Oke, ini dia daftar gejalanya. Jadi kalau mau nginputkan data gejala baru tinggal masukkan kodenya ya, kemudian pilih organ dari ikan air tawarnya ya. Dan di sini, tuliskan nama gejalanya ya. Oke, ini dia. Jadi untuk lebih detailnya teman-teman bisa nanti baca di buku ya. Jadi di buku itu kelihatan ini gejala-gejala apa saja yang ada pada ikan air tawar telah dijelaskan di awal ya, di bab 1. Ini hanya POM-nya saja ya. Jadi bagaimana mengelola data gejala di aplikasinya. Untuk detail dari gejala-gejala ini sudah dibahas pada bab 1 dari buku tersebut. Oke, selanjutnya ini POM data penyakit ya, POM data penyakit. Di mana di sini POM data gejala setiap penyakit ya. Ini digunakan untuk mengelola gejala-gejala dari masing-masing penyakit ya. Jadi misalnya ini penyakit dengan kode P001 ya, penyakit kutu. Apa saja sih gejalanya? Tinggal pilih di sini misalnya ini gejalanya ini. Oke, gejalanya tinggal pilih di sini kemudian tekan tombol ini untuk menambahkan gejala. Kalau mau ngapus tinggal tekan tombol yang ini ya, tombol yang ini. Oke, P002 misalnya kita tambah gejala penyakit, penyakit kutu ya. Kita di kulitnya ya kita tambahkan ini lendir berlebih ya. Itu sudah ditambahkan, terupdate ya. Misalnya kita lihat gejala penyakit kutu itu sudah bertambah yaitu kulit berlendir. Nah, kalau mau hapus tinggal tekan tombol ini kemudian simpan. Maka gejalanya terhapus ya. Jadi kita lihat tadi gejala kulit, lendir berlebihnya sudah terhapus dari data gejala penyakit kutu ya. Jadi ini daftar gejala dari jenis penyakit kutu ya. Untuk penyakit lainnya tinggal dilihat di sini, dipilih kemudian tambahkan gejala atau hapus gejalanya dengan menekan tombol ini ya. Kalau mau nambahkan pilih dulu data gejalanya kemudian tekan tombol yang ini, yang tanda panah mengarah ke kanan. Nah, kalau mau menghapus data gejala penyakitnya, jadi gejala penyakit tinggal pilih gejala yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol tanda panah yang mengarah ke kiri dan tekan tombol simpan ya. Oke, itu dia POM data gejala setiap penyakitnya untuk mengelola gejala-gejala dari masing-masing penyakit ya. Selanjutnya ada POM konsultasi. Di sini di menu konsultasi, konsultasi sistem pakar. Jadi di sini
Kalau mau mengidentifikasi jenis penyakitnya, tinggal menjawab atau memberi tanda centang pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Misalnya, sorry, kita lihat ya, kita centang sembarang ya, misalnya diagnosa ya. Di sini akan muncul pesan. Setelah menjawab pertanyaan, kita tekan tombol diagnosa, ikan Anda masih sehat, masih dalam keadaan sehat, atau dalam kurung penyakit tidak terdeteksi. Kenapa muncul hal demikian? Karena di sini jawaban atau gejala-gejala yang diberikan itu tidak terdapat dalam rule-rule yang dibuat ya. Rule-rule yang dibuat berdasarkan hasil, wawancara ya dengan pihak-pihak terkait atau berdasarkan hasil kajian, eee, terhadap referensi-referensi yang digunakan. Oke, ini dia. Nah, misal kita, apa namanya, kita uji coba menjawab pertanyaannya, menjawab pertanyaan untuk mendiagnosa penyakitnya ya, kita uji coba di sini. Oke, kita uji coba dengan menjawab sesuai dengan ini ya, gejala penyakit bintik putih ya. Kita lihat di sini bintik putih, sirip luka ya. Kita lihat sirip luka, insang luka, sirip luka, insang luka, kemudian sirip luka, kemudian kulit bintik putih. Apakah ini kan kita jawab nih. Apakah organ insang pada ikan memiliki ciri-ciri bercak merah? Kalau iya, tak kasih tanda centang ya. Tapi di sini kita uji, kita jawab tidak ya. Kita jawab berdasarkan ciri-ciri yang penyakit bintik putih ya. Oke, sirip luka sudah, insang luka. Apakah organ insang pada ikan memiliki ciri-ciri luka? Iya ya, kita jawab sini. Kemudian kulit bintik putih. Kita lihat kulit bintik putih, apakah organ kulit pada ikan memiliki ciri-ciri bintik putih? Oke. Kemudian kulit warna cerah. Apakah kita jawab, apakah organ kulit pada ikan memiliki ciri-ciri warna cerah ya? Ini. Oke, terjawab semua, kita diagnosa. Oke, di sini ketika sistem pakar berhasil melakukan diagnosa atau jawaban dari pertanyaan dijawab yang dijawab pada atau yang diberikan pada form konsultasi ini sesuai dengan rule-rule yang ada, maka hasilnya seperti ini ya. Di sini ik hasil diagnosisnya itu ikan terkena penyakit bintik putih, dalam kurung kodenya P004. Jadi deskripsi penyakitnya adalah seperti berikut ya. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa bla 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 bla. Nah, kemudian ini cara pencegahannya. Itu dia ketika apa namanya sistem atau aplikasinya berhasil melakukan diagnosa jenis penyakit dari jawaban-jawaban yang diberikan pada POM ini ya. Oke teman-teman, itu dia, demo dari aplikasi sistem pakar forward chaining dengan studi kasus, diagnosa penyakit ikan air tawar yang dikembangkan menggunakan Java GUI dan MySQL. Apabila teman-teman ingin membeli buku ini dan menggunakannya sebagai referensi tugas akhir atau penelitian untuk skripsinya, bisa langsung dibeli di Google Play atau Google Books ya. Harganya cuman Rp86.802. Oke, sekian video kali ini.
Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ingin belajar metode forward chaining untuk mengembangkan sistem pakar ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.